Pernahkah kamu tahu, bahkan membayangkan bahwa barang-barang yang dianggap feminim dan lazimnya digunakan oleh perempuan, ternyata sebenarnya dibuat untuk kaum laki-laki. Tak ada yang tahu pasti mengapa terjadi perubahan fungsi tersebut. Hey there. Subscribe to my Mungkin hal channel. tersebut dapat And terjadi also setelah press banyak this yang bell menyadari icon. bahwa barang-barang itu lebih berfungsi dengan baik untuk perempuan. Dan inilah 5 barang feminim yang ternyata dibuat untuk kaum laki-laki. Satu, high heel. High heel atau hak tinggi dapat dikatakan sebagai barang yang sangat feminim. Padahal, hak tinggi sebenarnya dibuat untuk kaum pria. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi pada abad ke-17. Benda ini pertama dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad ke-10. Tujuannya adalah membantu mereka untuk mengunci kaki pada sanggurdi atau pijakan kaki yang tergantung di pinggir pelana saat menunggangi kuda. Hak tinggi akan mempertahankan keseimbangan sehingga akurasi mereka saat menyerang atau memanah akan lebih baik. Pada abad ke-17, hak tinggi tiba di Eropa dan digunakan oleh para aristokrat agar lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi agar tidak terkesan memiliki kaki yang kecil. Pada zaman dahulu, wanita kerap menggunakan rok yang panjang hingga batas kaki. Hanya sepatu bagian depan yang terlihat sehingga menampakkan kesan kakinya kecil. 2. Pembalut. Pembalut pada awalnya bukan diciptakan untuk kaum Adam. Pada Perang Dunia Pertama, beberapa orang dari Kimberly-Clark Corporation membuat barang yang mirip seperti pembalut yang terbuat dari celluloid. Benda ini diproduksi untuk pembalut luka para tentara dan dapat menyerap dengan baik. Bahkan benda ini pernah digunakan prajurit Jerman sebagai masker untuk menutupi mulut dan hidungnya. Sehingga akhirnya para wanita turut menggunakannya juga sebagai pembalut. Pada tahun 1920, Kimberly-Clark mulai memproduksi massal pembalut dengan merek Kotex. 3. Stocking. Pada abad ke-9, pria mulai menggunakan stocking. Pria kelas atas menggunakan stocking warna putih, sedangkan kelas bawah akan menggunakan warna hitam. Namun, tren tersebut kemudian berubah pada sekitar abad ke-19. Wanita mulai menggunakan stocking hingga benda ini lebih diasosiasikan dengan feminim. Akibatnya, pria kemudian berhenti menggunakan stocking. 4. Tas tangan. Pada zaman dahulu, pakaian masih belum dilengkapi dengan kantong, sehingga diciptakanlah tas tangan untuk menyimpan barang-barang yang akan dibawa. Biasanya, tas ini akan dikaitkan pada sabuk dan pinggang para pria. Lalu kemudian pada tahun 1900-an, tas tangan menjadi sangat berkembang modelnya, dan lebih banyak model tas bagi wanita. Desainnya pun terbuat sedemikian rupa feminim, hingga akhirnya tas tangan beralih menjadi barang feminim bagi wanita. 5. Barang-barang berwarna pink. Kita mungkin akan sangat jarang menemui pria yang menggunakan barang berwarna pink, karena warna ini dianggap sangat feminim. Namun, tahukah kita bahwa sebenarnya warna pink pada awalnya diperuntukkan untuk laki-laki? Hingga akhirnya pada tahun 1960-an, sebuah gerakan wanita liberal menggunakan penggunaan warna pink untuk bayi perempuan mereka. Berkat hal ini, para industri Jerman mulai membuat strategi marketing dengan membuat pakaian berwarna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Ternyata kita tidak menyangka bahwa barang-barang yang awalnya dibuat untuk laki-laki sekarang menjadi feminim.
Dan itulah 5 benda-benda yang dibuat untuk laki-laki dan dianggap feminim untuk